Kenapa penting untuk belajar sejarah? Nah, gini, sejarah adalah salah satu guru yang paling bijaksana. Dari sejarah kita bisa belajar tentang berbagai nilai-nilai. Nilai keberanian, nilai integritas, nilai-nilai macam-macam. Termasuk belajar tentang apa yang berhasil, apa yang gagal. Apa yang salah, apa yang benar, apa yang bermanfaat, apa yang tidak bermanfaat. Dan kita bisa belajar tentang mana yang menghasilkan kemajuan, mana yang menghasilkan kemunduran. Dari sejarah kita memahami bukan hanya dari mana kita berasal, tapi juga dari sejarah akan muncul pola yang di situ bisa menggambarkan kemana kita akan menuju. Lalu, mempelajari sejarah memberikan kita alat untuk bisa memprediksi ke depan. Kenapa? Karena sejarah ini bukan berisi sekedar insiden-insiden, bukan hanya peristiwa-peristiwa, tapi rangkaian peristiwa itu akan membentuk pola, dan dari pola itu kita bisa melakukan prediksi. Karena itulah belajar sejarah ini menjadi menarik dan menjadi penting, apalagi bagi yang berada di wilayah publik, karena arah kemajuan bangsa ini tidak bisa lepas dari perjalanannya selama ini. Dan ingat, bagi kita semua sebagai bangsa tidak boleh lupa atas sejarah perjuangan bangsanya. Bangsa yang lupa sejarahnya terancam untuk mengulangi yang pernah kejadian. Kalau yang kejadian kemarin tidak memberikan manfaat, tidak bisa berulang. Kalau kita paham sejarah, maka kita memiliki bekal untuk tidak mengulangi yang salah, meningkatkan yang benar, dan nantinya memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menumbuhkan minat baca terhadap buku-buku sejarah? Nah, untuk itu, penulisan buku sejarah ini harus menarik. Narasinya membuat siapapun yang baca merasa ingin mengetahui lebih jauh, merangsang untuk mau membaca lebih banyak. Jadi, beban pertama ada pada bagaimana kita-kita yang menjadi penulis, yang menceritakan sejarah, bisa membuat ini menjadi menarik. Dan sejarah itu sesungguhnya bukan hanya tentang masa lalu, tapi kisah-kisah yang ketika itu diceritakan, disampaikan, dia memiliki resonansi dengan tantangan dan peluang yang sedang terjadi saat ini. Dan kita juga penting untuk menceritakan peristiwa sejarah ini sebagai peristiwa-peristiwa yang menginspirasi, menjadikan sejarah itu menarik dan menggambarkan sebagai narasi yang hidup, bukan sekedar kumpulan peristiwa yang dicatat faktanya, tanggalnya, siapanya. Dan pada akhirnya, sejarah adalah kisah tentang aspirasi, mimpi, perjuangan. Dan dengan menceritakan itu melalui kisah-kisah personal yang menarik, kita akan bisa mendapatkan kembali inspirasi. Saya ketika masih kecil dulu termasuk yang sering membaca buku biografi, yang itu sebetulnya sejarah pribadi tokoh-tokoh. Kenapa menarik? Karena dia disampaikan sebagai sebuah narasi yang saat membacanya kita seakan mengikuti perjalanan hidupnya. Itu salah satu pengalaman pribadi, ya mudah-mudahan akan lebih banyak lagi yang bisa menulis buku-buku sejarah dengan inspiratif dan merangsang pembacanya untuk mau belajar dan baca lebih jauh. Pertanyaan ketiga, kalau bisa kembali ke masa lalu, tahun berapa, peristiwa apa yang akan dikunjungi? Jika diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu, maka saya akan pilih untuk mengunjungi era kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini adalah seorang khalifah yang periode memimpinnya hanya 2,5 tahun. Pendek sekali, 2,5 tahun. Tetapi periode kepemimpinan yang meninggalkan warisan yang berarti dan melegenda dalam sejarah. Sampai dengan sekarang, bisa dibilang 13 abad kemudian masih selalu menjadi percakapan. Ini menggambarkan bukan soal durasi menjabat, tapi soal implikasi saat menjabat, soal nilai saat menjabat, tentang kesepenuhhatian saat menjabat. Durasinya 2,5 tahun, bukan puluhan tahun, tetapi percakapannya tidak selesai sampai 13 abad kemudian. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dikenal karena keadilannya, reformasi sosial, reformasi ekonomi yang mendalam, dan penekanannya pada kebijakan-kebijakan yang memperkuat kesejahteraan rakyat. Jadi kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini ditandai dengan langkah-langkah besar, melawan korupsi, mengembalikan hak-hak rakyat yang diabaikan, dan dia membuktikan bahwa kepemimpinan yang beretika, bertanggung jawab, itu bisa menghasilkan perubahan nyata dalam waktu yang singkat.
Jadi, kata kunci seperti saya katakan tadi, bukan durasinya yang menjadi ukuran keberhasilan, tapi kepada implikasi, pada kualitas atau dampak dari kebijakannya yang kemudian terasakan amat panjang. Jadi kalau boleh kembali ke masa lalu, saya ingin melihat secara langsung bagaimana perubahan yang dahsyat itu terjadi dalam periode 2,5 tahun masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pertanyaan keempat, apa peristiwa sejarah keluarga Bapak yang dengan bangga Bapak ceritakan? Mungkin saya ceritakan kisah nenek saya. Namanya Barkah. Beliau berasal dari Tegal. Lalu perempuan-perempuan Tegal berangkat mengikuti Kongres Perempuan di Jogja. Pada saat akan berangkat, mereka naik kereta api. Waktu itu masih ada jalur kereta api dari Tegal ke Semarang lalu ke Jogja. Sampai di stasiun, mereka dilarang naik kereta api oleh petugas, oleh kepala stasiun kereta yang waktu itu masih dikendalikan oleh Belanda. Jadi perempuan-perempuan calon peserta kongres ini tertahan di stasiun. Apa yang terjadi? Perempuan-perempuan ini melakukan langkah yang tidak terfikirkan. Apa itu? Mereka memilih telentang tiduran di atas rel kereta api. Sehingga lokomotif tidak bisa bergerak. Karena perempuan-perempuan ini berjejer di depan lokomotif. Dan geger semuanya. Apa yang terjadi? Mereka bilang kami sudah punya tiket. Kami sudah punya karcis untuk naik kereta sampai ke Jogja, tapi dilarang. Ya karena mereka calon peserta kongres. Dengan cara seperti itu, terjadilah tekanan, terjadilah keramaian, dan akhirnya mereka diizinkan berangkat. Akhirnya mereka berhasil ikut Kongres Perempuan. Ini semua adalah kisah perjuangan perempuan. Karena itu kalau di Indonesia, Hari Ibu bukan diperingati semata-mata tentang peran ibu dalam keluarga, tapi Hari Ibu ini diperingati bersamaan dengan Kongres Perempuan. Kenapa? Karena peran ibu, peran perempuan dalam pergerakan nasional. Nah, kisah-kisah seperti ini itu menginspirasi, dan saya mendengarkan cerita itu dari nenek ketika beliau menceritakan, dan penuh semangat. Nenek saya ini ditakdirkan hidup panjang sampai usia 94 tahun. Jadi di usia yang sudah amat tua pun masih menggunakan kaca pembesar dan masih baca koran. Masih bercerita tentang kisah-kisah perjuangannya, masih mengikuti suasana kemajuan dan perubahan yang ada di Republik ini. Beliau termasuk yang merasakan malam tanpa cahaya, malam dengan cahaya yang kecil sekali, sampai beliau hidup di tahun 2000-an, sampai beliau hidup di akhir hayatnya, bisa menyaksikan Indonesia yang terang benderang di malam hari. Nah, apa pelajarannya? Keberanian, keteguhan, keseriusan, kesepenuh hatian luar biasa. Dan itu tercermin bukan hanya di masa lalu lewat ceritanya, tapi dalam keseharian sampai akhir hayatnya. Itu salah satu kisah keluarga yang bisa saya sampaikan. Ada banyak cerita-cerita lain, tapi salah satunya ini. Kepada semua penggemar sejarah yang terus menggali, mendalami kisah-kisah masa lalu, saya ingin menyampaikan apresiasi pada teman-teman semua yang telah memikirkan perjalanan sejarah kita. Di era digital ini, Neohistoria Indonesia menjadi salah satu jembatan yang menghubungkan kita dengan berbagai periode sejarah yang telah ikut membentuk bangsa ini. Ada dalam ilmu sosial istilah path dependence. Path dependence itu artinya apa yang sekarang terjadi tidak lepas dari peristiwa yang terjadi sebelumnya. Dan peristiwa yang terjadi sebelumnya tidak lepas dari peristiwa yang terjadi sebelumnya lagi. Dan begitu juga seterusnya. Sehingga ini adalah sebuah rangkaian peristiwa-peristiwa. Karena itu disebut sebagai path dependence. Nah, sejarah bukan hanya catatan yang telah ditulis, tapi sesungguhnya itu semua cerminan untuk kita melakukan interpretasi dan menjadi bahan untuk kita membaca hari ini. Karena itu saya mengajak pada semua, mari manfaatkan kesempatan ini untuk memahami apa yang sudah menjadi perjalanan kita. Memperkuat semangat keindonesiaan kita. Memperkuat semangat kemajuan kita. Dan berharap kita bisa menjaga persatuan, menjaga kebersamaan dengan memahami sejarah secara lebih mendalam. Karena setiap lembar yang kita baca,
adalah setiap lembar yang menelusuri langkah-langkah untuk memperluas wawasan kita, untuk membantu kita membuat keputusan yang lebih bijak, yang lebih baik untuk masa depan. Insya Allah, dengan memahami lebih dalam tentang sejarah, kita tidak hanya menarik pelajaran masa lalu, tapi kita juga memperkuat fondasi bagi generasi yang akan datang.